Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 994-996. Tepat di luar kota langit, ketika para guru agama Buddha dan Taoisme membahas retret yang layak, dua cahaya keemasan bersinar di kota langit. Kemudian, lautan awan melonjak antara langit dan bumi, dan dua awan keberuntungan jatuh perlahan. Di atas awan itu ada seorang Taois dengan jubah Tao biru dan seorang biksu gemuk dengan jubah emas. Pendeta Tao itu memegang debu yang mengambang. Dia memiliki rambut putih panjang. Dia tampak seperti peri. Tetapi biksu itu memiliki telinga yang terkulai di bahunya. Dia selalu memiliki senyum yang bahagia. Dia tampak seperti seorang Maitreya. Mereka jatuh ke kerumunan, dan semua orang senang melihat mereka. Di sini, para guru Buddha dan Tao yang dipimpin oleh biksu besar Tianqi bergegas maju. Mereka semua adalah kenalan lama, jadi tidak perlu memperkenalkan mereka. Mereka secara alami saling berkenalan. Amitabha, aku belum melihatmu selama 100 tahun. Saudara Tianbao dan saudara Xuan Chen semakin hebat dan prestasi mereka semakin maju. Selamat. Sekelompok orang dari dua aliran agama Buddha dan Tao segera berkumpul di sekitar Biksu Agung Tianbao dan Tao Xuan Chen untuk menyapa. Untuk mengatakan bahwa Biksu Agung Tianbao dan Tao Xuan Chen juga merupakan tokoh abadi agama Buddha dan Tao. Biksu Agung Tianbao tidak termasuk dalam sekte manapun. Kuil itu hanya biksu arak-arakan, dan tidak ada murid. Namun, tempat tinggalnya juga merupakan salah satu dari dua tempat peristirahatan agama Buddha dan Tao, Lembah Dupa. Adapun Tao Xuan Chen, itu bahkan lebih baik. Di seluruh sekte Tao, selain dari surga Xuan Chen, saya khawatir itu adalah dia. Dia dan Abadi Luoding termasuk dalam Gunung Wudang. Abadi Luoding adalah wakil pemimpin Gunung Wudang, dan Tao Xuan Chen adalah pemimpin asli Gunung Wudang. Selain itu, dalam hal kultivasi dan sarana, Tao Xuan Chen bahkan lebih unggul daripada sekte Zentian Kunlun. Jika Gunung Wudang bukan bintang baru Daozong dan tidak ada sekte Daozong lama dengan sejarah panjang Kunlun, Tao Xuan Chen mungkin adalah yang pertama dari Daozong. Meskipun hanya ada dua penganut Buddha dan Tao di luar kota langit, kedua orang ini berbeda, dan tidak ada yang bisa dibandingkan dengan mereka. Dengan partisipasi kedua sekolah ini, kekuatan kedua sekolah Buddha dan Tao di luar kota langit telah meningkat pesat. Setelah melihat kedatangan Biksu Xuan Chen dan Tianbao, sekte Buddha dan Tao tidak berbicara tentang retret. Ketika sekelompok kenalan berkumpul, tentu saja, mereka harus saling bertukar salam, dan kemudian mata Biksu Xuan Chen dan Tianbao tertuju pada kota langit. Pertama, Xuan Chen terkejut dan berkata, Buddha Wuliangshu, rumah itu berkilauan dan penuh dengan roh abadi. Tampaknya ada susunan untuk melindunginya. Tidak heran Buddha Tianqi, Anda semua ada di sekitar pintu dan tidak dapat berbuat apa-apa. Xuan Chen adalah seorang Taois Zhengxiu. Tidak mengherankan bahwa ada susunan di kota langit. Namun, begitu dia mengatakan ini, dia memukul wajah kedua guru agama Buddha dan Taoisme. Semua orang terdiam, dan wajah mereka sangat jelek. Hanya Biksu Agung Tianqi yang tidak punya pilihan selain tersenyum pahit sejenak dan kemudian berkata, Saudara Xuan Chen memecahkan misteri dengan satu kata. Formasi di rumah ini aneh dan sangat kuat. Selain itu, ada pedang kaisar untuk melindungi formasi tersebut. Saya telah menghabiskan 9 lembu dan 2 harimau dan tidak dapat menghancurkannya. Sungguh memalukan. Bagaimana mungkin guru dan guru Dharma berdiri sedemikian rupa sehingga mereka tidak tahu bagaimana berdiri di gerbang surga. Dibandingkan dengan Biksu Tianbao di Lembah Dupa yang terbakar, Taois Xuan Chen tidak memiliki ide untuk tetap rendah hati. Bagaimanapun, Xuan Chen memiliki rencananya sendiri dalam pikirannya. Menurut pendapat Xuan Chen, kultivasinya tidak lemah, bahkan lebih tinggi dari Kunlun. Namun, posisinya di Wudang telah ditekan oleh Kunlun, yang membuat Xuan Chen tidak mau. Sekarang ada kesempatan seperti itu di luar kota langit. Xuan Chen secara alami ingin menunjukkan ototnya untuk menunjukkan kepada semua orang tentang agama Buddha dan Taoisme. Terlebih lagi, Kevin Ye saat ini telah menangkap Zhen Tian. Jika dia dapat memimpin orang untuk menaklukkan kota langit, dia tidak akan lagi memiliki muka untuk berbicara di depannya. Pada saat itu, posisi orang pertama di sektenya dapat dilakukan dengan mantap. Meskipun Xuan Chen adalah seorang pendeta Tao, pikirannya sama dengan adik laki-lakinya Luoding, dan sempuanya membuat esensi pencuri. Sebaliknya, pendeta Tianbao yang datang bersama Xuan Chen sama sekali tidak sabar.
Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya yang memiliki cukup makanan dan seluruh keluarga tidak lapar. Oleh karena itu, tidak penting baginya untuk menunjukkan caranya. Lebih baik menonton di dinding. Sekarang di luar kota langit, Taois Xuanchen berorientasi anti tamu, berdiri di depan semua orang, langsung menghadap seluruh kota langit. Dengan santai, langkah Xuanchen dengan kota langit sekitar 2 lingkaran, pengamatan pertama. Melihatnya, Xuanchen berkata dengan ngeri, sungguh susunan ajaib. Siapa Roh Kudus Kevin Ye? Bisakah dia menggunakan susunan Taoisme Xuanmen yang otentik seperti itu? Xuanchen menghubungkan susunan kota langit dengan susunan dalam kesannya, seperti susunan ular panjang, 2 naga yang bermain dengan mutiara, 3 yang kaitai, 4 gajah dan 4 yang, dan susunan 5 elemen. Namun, Xuanchen menemukan bahwa susunan di kota langit bukanlah variasi dari susunan konvensional ini, tetapi susunan yang belum pernah terdengar atau terlihat sebelumnya. Setelah melihat setengah suara, Xuanchen tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesis, aneh, sangat aneh. Di sisi lain, melihat wajah Xuanchen menunjukkan warna yang sulit, sama seperti Tianmen dari Daozong, King Feng dan Zhang Jiao lainnya tidak dapat menahan tawa. Secara khusus, Tianmen dari Gunung Tai berkata dengan nada mengancam, Saudara Xuanchen, susunan ini sangat aneh. Bisakah Anda melihat Duani dan mengetahui detailnya? Jelas, perkataan Tianmen adalah untuk memukul wajah Xuanchen. Siapa yang membiarkan Xuanchen berbicara begitu banyak tanpa memfitnah? Tampaknya hanya dialah satu-satunya orang di dunia yang memiliki sarana, dan yang lainnya hanyalah sekantong anggur dan beras. Xuanchen sedikit malu dengan kata-kata Tianmen, tetapi pendeta tahu Xuanchen tidak marah, tetapi berpura-pura, Saudara Tianmen, susunan ini tidak dapat diprediksi. Tidak jelas dalam beberapa kata. Ketika saya mencoba, saya akan tahu kuncinya. Setelah itu, pendeta tahu Xuanchen mendengus dingin dan melaju ke awan lagi, berharap untuk mengintip ke dalam susunan kota langit lagi. Namun, ketika pendeta tahu Xuanchen terbang ke udara, dia tidak dapat melihat apapun di kota langit, karena potongan-potongan awan keberuntungan yang terus-menerus terbang di atas kota langit benar-benar menghalangi pandangan Xuanchen. Xuanchen tidak punya pilihan selain melambaikan tangannya, dan sebuah cermin muncul dari telapak tangannya. Permukaan cermin itu berkilauan dengan warna emas dan perunggu, sementara di belakang cermin itu ada sepasang diagram 8 taiji, yang sangat halus. 8 trigram yin yang, kumpulkan dan bubarkan 5 elemen, buka. Dengan seruan Xuanchen, cahaya keemasan di cermin langsung mengenai kota di langit. Namun, orang-orang dari 2 aliran Buddha dan Taoisme berikut dapat melihat dengan jelas, dan semua orang terkejut dan berkata, apakah ini cermin 8 trigram Zhenwu yang ditinggalkan oleh Dewa Iblis Zhenwu Dang yang legendaris? Bab 995. Cermin Zhenwu Bagua adalah harta karun Gunung Wudang. Itu adalah senjata ajaib yang ditinggalkan oleh Zhenwu Dang Mo Tianzun di Gunung Wudang pada waktu itu. Itu jauh lebih kuat daripada harta karun di tangan Luoding Immortal. Itu tidak hanya dapat memantulkan tubuh asli para iblis, tetapi juga mengalahkan musuh. Selama bertahun-tahun, banyak iblis telah mati di cermin Zhenwu Bagua. Melihat Tao Xuanchen mengeluarkan senjata ajaib seperti itu untuk mengawasi rumah, orang-orang dari 2 aliran Buddha dan Taoisme merasa iri dan dengki. Tentu saja, saat ini, orang-orang ini juga menahan napas api di hati mereka. Mereka ingin melihat apakah senjata ajaib di tangan Xuanchen dapat mengalahkan musuh dan menghancurkan susunan di kota langit. Saat ini, Tao Xuanchen, yang berdiri di udara, secara alami merasa puas diri. Hatinya berkata, tidak peduli seberapa kuat susunanmu, kamu harus menunjukkan bentuk asli di cermin cahaya jahat dari pihak Tao yang malang, atau kamu tidak akan menunjukkan cara wudang. Pendeta Tao Xuanchen penuh percaya diri, dan ekspresinya seperti perasaan sukses di sudut mulutnya. Namun, ketika pendeta Tao Xuanchen begitu bangga sehingga dia mengira bahwa dia dapat menghancurkan susunan kota langit dengan caranya sendiri, cahaya keemasan yang keluar dari cermin ajaib itu tiba-tiba berhenti sejenak, seolah-olah dia telah dihalangi oleh sesuatu. Kemudian, di langit kota, di ujung awan keberuntungan itu benar-benar muncul sebuah labu ungu. Mulut labu itu memberi Tao Xuanchen sebuah yang, cahaya keemasan dari cermin itu dimasukkan ke dalam labu, menghilang tanpa jejak. Melihat ini, mereka langsung kecewa. Mereka berkata, tampaknya senjata ajaib Xuanchen seperti ini, yang tidak dapat menghancurkan susunan di rumah. Bahkan Xuanchen merasa bingung dan terkejut, senjata ajaib macam apa labu itu yang dapat menyerap cahaya gelap di cermin cahaya jahat dari jalan yang buruk. Tertegun sejenak, Xuanchen tidak mundur dalam menghadapi kesulitan dan menundukkan kepala awan. Lagi pula, baru saja aku mengeluarkan kata-kataku.
Jika aku berhenti dan menjatuhkan kepala awan, aku akan diolok-olok oleh sekelompok orang berikut. Jadi Xuan Chen menggertakkan giginya dan melafalkan formula Dharma lagi tanpa suara dan berkata, buka untukku. Kemudian, cermin Zhenwu Bagua di tangannya menyala lagi, dan cahaya keemasan terus bersinar ke arah kota langit di bawah. Namun, metode Xuan Chen membuat labu ungu di langit marah. Menghadapi cahaya keemasan, labu ungu bergetar, dan salah satu api menyembur keluar dan berlari langsung ke Xuan Chen. Xuan Chen takut dan dengan cepat menekan kepala awan untuk menghindari api di langit. Namun, pada saat ini, labu ungu itu terbuka ke arah Xuan Chen seperti mulut berdarah, dan serangkaian angin kencang yang mengerikan menyapu masuk dan langsung menuju cermin di tangan Xuan Chen. Xuan Chen dengan cepat mendengus dan berseru, "Tidak, sayangku." Meskipun Xuan Chen di langit mencoba menarik, tetapi masih tidak dapat melawan labu ungu itu. Angin kencang dari tangan Xuan Chen berputar, tetapi dalam sekejap, Xuan Chen memasukkan cermin Zhenwu Bagua ke dalamnya. Xuan Chen tidak hanya marah, tetapi juga melambaikan tangannya. Sebuah telapak tangan taiji dari ikan yin yang langsung menuju labu ungu, blok jahat, kembalikan senjata ajaibku. Namun, Xuan Chen tidak punya waktu untuk menyentuh labu ungu dan emas itu. Di ujung bawah kota langit, cahaya keemasan menyala dan pedang panjang sederhana menusuk langsung. Pedang panjang itu tidak lain adalah pedang Xuan Yuan milik Kaisar. Pedang Xuan Yuan sangat tajam. Pedang itu langsung menembus kekuatan telapak tangan Xuan Chen. Xuan Chen terkejut. Dia jatuh dari awan dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah, mencipratkan debu. Ketika dia bangun, Xuan Chen saat ini tidak memiliki penampilan seperti karakter abadi tadi. Sebuah luka tergores di telapak tangannya, dan dia bersumpah, akhir bukanlah untuk anak manusia, dan akhir bukanlah untuk anak manusia. Saya pikir Xuan Chen juga sedang terburu-buru kali ini. Dia ingin pamer di depan banyak guru agama Buddha dan Taoisme. Namun, dia tidak menyangka bahwa senjata ajaibnya akan diambil. Tanpa diduga, dia dilukai oleh orang lain. Wajah Xuan Chen hilang. Melihat Xuan Chen kembali tanpa hasil, ekspresi orang-orang dari dua aliran agama Buddha dan Taoisme berbeda. Biksu Tianqi penuh dengan ketidakberdayaan dan kebingungan, sementara Tianmen dari Daozong, King Feng, memiliki senyum aneh di wajahnya, yang tampaknya merupakan Schadenfreude. Adapun Biksu Tujuh Harta, dia adalah yang paling tenang, tetapi saat ini, dia memiliki banyak keseimbangan di hatinya. Bagaimanapun juga, aku kehilangan semua senjata ajaibku dalam pertempuran ini. Sekarang aku melihat bahwa Wudang Xuan Chen juga memiliki kebajikan, jadi aku secara alami menemukan titik keseimbangan. Amitabha. Tian Qida dan Sangdao memberi nama Buddha kepada Xuan Chen dan berkata, Saudara Xuan Chen, Kevin Ye, tujuan ini luar biasa. Formasi ini sangat aneh. Sebelumnya, senjata ajaib di tangan Buddha Kibao semuanya hancur di bawah formasi ini. Saudara Xuan Chen, kamu masih terlalu impulsif mendengar kata-kata Biksu Agung Tianqi. Xuan Chen dengan cepat menoleh ke belakang dan menatap biksu itu dengan tajam. Artinya jelas, dasar botak, kamu tidak mengatakannya sebelumnya. Sekarang Xuan Chen telah kehilangan senjata ajaibnya, dan seluruh isi perutnya dipenuhi dengan penyesalan. Namun, saat ini, tidak ada gunanya untuk menyesal, jadi kita hanya bisa memikirkan cara lain. Saat ini, orang yang paling bahagia adalah orang yang tidak dapat melihat Dharma. Yang diinginkan oleh Taois Kingsu adalah kedua aliran Buddha dan Taoisme itu mati-matian untuk menghancurkan Kevin Ye. Namun sekarang Xuan Chen tidak akan mundur jika dia kehilangan senjata ajaibnya. Dengan Biksu Tujuh Harta yang gigih, saya khawatir tidak akan mudah bagi Tianqi untuk mundur lagi. Begitu Xuan Chen muncul, dia kehilangan muka dan senjata ajaibnya. Kelompok orang ini berada dalam banyak masalah. Akhirnya, mata semua orang beralih ke Biksu Tianbao dari lembah dupa yang terbakar. Karena Biksu Tianbao adalah pendatang baru dan belum memberikan kontribusi apapun, wajar bagi semua orang untuk berharap Biksu Agung Tianbao juga dapat membantu. Namun Biksu Agung Tianbao tidak bodoh. Melihat Xuan Chen menderita kerugian, bagaimana dia bisa ditipu lagi? Oleh karena itu, saat ini, Biksu Agung Tianbao tidak goyah, seteguh biksu tua, dan bertekad untuk tidak membuka mulutnya. Atas kepura-puraan Biksu Tianbao tentang kematian, orang-orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas sendiri. Akhirnya, Biksu Tianqi dari kuil Shaolin yang akhirnya memecah keheningan di antara kerumunan. Dia mendengarkan biksu itu meninggikan suaranya dan berkata, Amitabha. Namun, sebelum Biksu Agung Tianqi dapat berbicara, terdengar deru kendaraan di jalan pegunungan kota langit di sisi lain. Mereka dengan cepat berbalik, dan melihat sebuah mobil polisi biru dan putih bergegas untuk bertemu. Sebuah rem berhenti di depan semua orang dan menimbulkan debu.
Kemudian pintu terbuka, dan seorang pria dan seorang wanita keluar dari mobil. Orang itu berusia 30-an, dan wajahnya yang seperti orang Tionghoa sangat tegas. Wanita itu mengenakan seragam polisi di seluruh tubuh, gagah berani dan gagah berani. Siapakah Yang Jun dan Mulan? Awalnya, Yang Jun tidak tahu kesucian macam apa kota yang mengelilingi langit itu. Namun, ketika dia melihat lebih dekat, dia tercengang. Setelah lama merasa takut, dia berseru dalam hatinya, "Aku anak yang baik." Apa pertarungan yang besar? Bab 996. Meskipun Yang Jun dikenal sebagai direktur kantor Blue Sword di Linhai, dia tidak begitu mengenal orang-orang di depannya ini. Di timur, meskipun Blue Sword dikenal sebagai tim penegak hukum yang kuat, Blue Sword juga merupakan jendela bagi seluruh pemerintahan untuk terhubung dengan seni bela diri di dunia. Namun, bagi orang-orang yang termasuk dalam dua aliran Buddha dan Taoisme, Blue Sword sama sekali tidak memiliki kendali. Terlebih lagi, sebagian besar aliran yang berurusan dengan Blue Sword adalah organisasi eksternal dari Tiandaoyinmen ini, seperti kantor eksternal yang terlihat di konferensi Maoshan. Ahli alami sejati dari Tiandaoyinmen tidak berurusan dengan Blue Sword. Mereka bahkan tidak tahu apa itu Blue Sword. Sebagian besar orang yang berdiri di depan Yang Jun adalah penguasa alam Tianyuan. Biasanya, mereka berlatih di pegunungan atau mengajarkan keterampilan kepada murid-murid mereka. Mereka tidak akan pernah bosan berurusan dengan organisasi seperti Blue Sword. Dan urusan eksternal Tiandaoyinmen ini semuanya ditangani oleh orang-orang khusus, bahkan mereka tidak pernah ikut campur. Secara umum, orang-orang dari dua aliran Buddhisme dan Taoisme semuanya termasuk dalam pintu bagian dalam sekte masing-masing, dan mereka yang secara khusus bertanggung jawab untuk berurusan dengan pedang biru adalah beberapa murid eksternal, atau murid awam. Upaya Mulan yang susah payah untuk menemukan Yang Jun, pada kenyataannya, tidak ada gunanya, karena saat ini, Yang Jun juga mata hitam, tidak dapat membedakan situasi. Dalam keseluruhan adegan, satu-satunya orang yang dikenal Yang Jun adalah Tao Ziang yang tidak ada dalam kelompok dan tidak memiliki suara. Bagaimanapun, Ziang juga merupakan guru Yang Jun dalam nama, meskipun Yang Jun tidak pernah mengakuinya. Tentu saja, meskipun Yang Jun tidak mengenal satu pun dari para guru ini yang tiba-tiba keluar dari dua aliran Buddhisme dan Taoisme, Yang Jun tidak bodoh. Dari pakaian orang-orang ini, Yang Jun dapat melihat bahwa orang-orang ini adalah biksu yang sangat penting. Sebaliknya, Mulan di sisi lain menatap semua orang di depannya dengan mata yang sangat aneh, dan berkata pada dirinya sendiri, "Sialan, Kevin Ye, orang ini membawa kuil biksu. Apakah kuil Tao sudah didirikan? Bagaimana bisa ada begitu banyak biksu dan Tao sekaligus? Sungguh aneh." Mendengar apa yang dikatakan Mulan, Yang Jun melirik Mulan sekilas dan berkata, "Lan, sebaiknya kamu tidak berbicara pada kesempatan ini. Tidak ada satupun dari biksu dan Tao ini yang baik untuk satu sama lain. Aku akan melihatmu nanti." Mulan belum pernah berurusan dengan hal seperti itu, hanya bisa mengikuti di belakang Yang Jun, dengan patuh berkata, "Oh." Pada saat ini, perhatian dari kedua aliran Buddha dan Tao tampaknya tertarik oleh kedatangan tiba-tiba dari para pria dan wanita. Secara khusus, mobil polisi, serta seragam polisi di Mulan, tampaknya membuat Biksu Tianqi memikirkan sesuatu sekaligus. Menghadapi Yang Jun Molan, Biksu Agung Tianqi perlahan melangkah keluar dari kerumunan, melipat tangannya dan berkata, "Amitabha, tidakkah kamu tahu bahwa kedua dermawan itu berasal dari sekolah umum?" Di hadapan Yang Jun dan Mulan, Biksu Tianqi bertanya. Meskipun Tianqi Dahe sudah lama tidak keluar dari pegunungan, dan saya tidak tahu seperti apa dunia bawah sekarang, tetapi itu tidak berarti bahwa Biksu Tianqi bodoh. Bagaimanapun, seperti dua kacang polong dari dua petugas resmi yang datang, pakaian mereka sama dengan Moran, jadi Biksu Agung Surga mengajukan pertanyaan ini. Di hadapan Biksu Tianqi, Yang Jun tidak berani membuat kesalahan. Dia segera membalas hormat dan berkata, "Amitabha, sejujurnya kepada guru, anak itu memang anggota keluarga kerajaan. Dia adalah pemimpin pedang biru, Yang Jun, yang bertanggung jawab atas para biksu bela diri dan kekuatan gaib di daerah Linhai." Mendengar Yang Jun berbicara tentang seni bela diri, kekuatan, dan kekuatan gaib, Biksu Tianqi akhirnya merasa lega. Wajah biksu besar Tianqi sangat jelas, yang berarti bahwa seorang sosok yang tahu bagaimana melakukannya akhirnya datang. Di mata biksu besar Tianqi, jika dua orang di depannya seperti dua orang tadi, dia harus dimasukkan ke dalam jajaran iblis dan hantu. Biksu besar Tianqi tidak peduli apa pedang biru di mulut Yang Jun. Selama pejabat di depannya tahu harga pasar, itu bagus. Setidaknya mereka tidak akan menganggap diri mereka sebagai monster seperti dua pejabat tadi.
Bagi mereka yang meneriakkan slogan menaklukkan iblis, sebenarnya adalah hal yang sangat ironis untuk dilihat sebagai monster. Begitu wajahnya rileks, Biksu Tianqi melanjutkan, Amitabha, saya Shaolin Tianqi, dermawan Yang, Anda sangat sopan. Selamat pagi, Master Tianqi. Sambil memberi hormat kepada Biksu Agung Tianqi, Yang Jun memandang kota langit milik Kevin Ye dengan aneh, lalu berkata, Master Tianqi dan semua guru Buddha dan Tao seharusnya berasal dari gerbang tersembunyi. Saya tidak tahu mengapa Anda datang ke laut untuk mengepung kota langit. Yang Jun datang ke sini terutama untuk menanyakan situasi dan menengahi. Bagaimanapun, Yang Jun tidak sesombong Kevin Ye. Dia punya ide untuk mengusir begitu banyak guru Buddha dan Tao dari Lin Hai. Menghadapi pertanyaan Yang Jun, Biksu Tianqi berkata dengan getir, karena dermawan Yang adalah anggota keluarga umum dan bertanggung jawab untuk mengelola biksu bela diri di sekitar, dapatkah Anda tahu siapa yang tinggal di rumah ini? Yang Jun tertegun, dahinya berdenging. Tanpa menunggu Yang Jun membuka mulutnya, seseorang di antara kerumunan berdiri dan berkata, Guru Tianqi, saya dapat menjawab satu atau dua dari kata-kata ini. Pada saat ini, orang yang keluar dari kerumunan itu tidak lain adalah guru Yang Jun, Ziyang yang abadi. Pendeta Tao Ziyang mendatangi dua orang itu, Yang Jun tertegun, dan kemudian berkata dengan tak berdaya, Guru, tidak menyangka Anda juga ada di sana. Ziyang melihat Yang Jun penuh dengan kegembiraan, dan mengangguk kepada Yang Jun dengan tulus. Meskipun Ziyang dan Yang Jun hanya sepihak, Ziyang tetap menyukai Yang Jun, seorang pemuda. Jika dia tidak menyukainya, Ziyang tidak akan memintanya untuk menjadi muridnya. Melihat bahwa Ziyang dan Yang Jun benar-benar saling mengenal, Biksu Tianqi tidak dapat menahan tawa dan berkata, Ziyang Zhengxiu, kamu kenal dengan dermawan yang ini. Tidak heran. Ziyang tersenyum tipis, tetapi di satu sisi Yang Jun tidak tahu mengapa. Guru, apa yang terjadi di sini? Bagaimana mungkin ada begitu banyak orang dari gerbang surga yang tersembunyi mengepung kota surga? Guru itu adalah seorang biksu di dekat laut. Dia juga pernah bertemu Kevin Ye. Dia seharusnya tahu siapa yang tinggal di kota langit. Mengapa? Mengapa? Saat ini, Yang Jun bingung. Menurut pendapat Yang Jun, Ziyang mengenal Kevin Ye dan pernah berurusan dengannya. Di mata Yang Jun, Ziyang dan Kevin Ye memiliki hubungan yang baik, setidaknya lebih baik daripada hubungan mereka sendiri. Jadi saat ini, Yang Jun bertanya-tanya mengapa Ziyang juga ada di dalamnya. Sekelompok orang dari gerbang surga yang tersembunyi ini tiba-tiba mengepung Kevin Ye. Ini tidak masuk akal. Namun, ketika Yang Jun menyebut Kevin Ye, wajah Ziyang berubah drastis, dan dia mendengus dingin, aku tahu bahwa dojo anak laki-laki kecil Kevin Ye ada di kota langit ini, dan aku sedang mencari Kevin Ye. Melihat penampilan abnormal Ziyang yang marah itu, hati Yang Jun tiba-tiba terkejut, gada. Pada saat itu, pikiran Yang Jun berkelebat dengan kilat dan batu api, dan matanya melirik para biksu dan penganut Tao di depannya. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dalam sekejap. Dia ketakutan dan berkata, apakah kemalangan Kevin Ye, yang pandai membunuh agama Buddha dan Tao, sehingga insiden jendela timur terjadi?